Shalom saudaraku, selamat pagi saya ucapkan buat kita pagi hari ini. Saya mengajak kita untuk berdoa bersama-sama dan untuk mendasari doa kita hari ini. Saya mengajak kita merenungkan dari satu firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius 19 ayat yang ke-29. Injil Matius pasal 19 ayat yang ke-29. Firman Tuhan berkata begini, dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Sekali lagi saya ulangi, dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, judul perenungan kita untuk kita renungkan bersama hari ini saya berjudul yaitu tentang upah mengikut Yesus. Nah, saudaraku, melatar belakangi ayat ini adalah sebuah pertanyaan dari seorang murid yang sangat luar biasa, yaitu adalah seorang Petrus, di mana Petrus berkata, "Guru, kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah akan kami peroleh?" Nah, sebagai seorang murid, kita pasti tahu bahwa murid Yesus pada masa itu, ke-12 murid kemanapun Yesus pergi, dimanapun Yesus berada, pasti mereka juga ada di situ. Yesus bicara apa pasti mereka dengar. Nah, pada suatu waktu, jadi Petrus ini bertanya kepada Yesus, dan dia bertanya, "Guru, kami sudah mengikuti Engkau, kami sudah meninggalkan apa yang menjadi milik kami, pekerjaan kami dulunya, dan apa yang akan kami peroleh ketika kami mengikut Engkau?" Nah, saudaraku, bukankah ini juga menjadi pertanyaan besar buat kita hari-hari ini? Kita ikut Yesus, kita dituntut untuk melayani Tuhan, hidup sesuai dengan kebenaran Tuhan. Bukankah akan menjadi pertanyaan kita juga hari ini, apa yang akan kita peroleh? Nah, saudaraku, saya mengajak kita belajar hari ini bahwa saya mau bilang ada upah ketika kita mengikut Yesus. Artinya apa? Ikut Yesus bukanlah sebuah kesia-siaan. Mengikut Yesus bukanlah sebuah kesengsaraan. Mengikut Yesus bukanlah bahwa pada akhirnya kita akan celaka. Tapi saya mau bilang, mengikut Yesus ada upah yang sangat luar biasa. Nah, ada dua upah besar yang saya pelajari dari ayat yang ke-29 tadi. Firman Tuhan yang pertama menjadi upah ketika kita mengikut Yesus adalah bahwa kita akan menerima kembali 100 kali lipat. Nah, saudaraku, bicara tentang 100 kali lipat ini adalah bicara tentang upah yang sempurna. Nah, kita teringat kepada cerita Ayub. Ketika kehidupan Ayub dipulihkan, Tuhan memulihkan keadaan Ayub 2 kali lipat. Wah, 2 kali lipat saja menjadi hal yang sangat luar biasa, saudaraku. Apalagi ini 100 kali lipat. Artinya apa? Ini adalah upah yang sempurna. Bicara tentang sebuah jaminan yang sempurna. Jadi ketika kita ikut Yesus, Tuhan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan kita. Tuhan yang akan menyertai kita, tidak akan membiarkan dan meninggalkan kita. Tuhan yang selalu memberikan nafas hidup, kesempatan bagi setiap kita. Itu adalah upah yang sempurna di dalam Tuhan. Dalam hidup ini saya mau bilang buat kita bahwa kita membutuhkan upah yang sempurna. Dan upah yang sempurna itu hanya akan kita temukan di dalam Yesus. Nah, lalu yang kedua, apa upah yang menjadi upah kita ketika kita mengikuti Yesus? Yang kedua, upah ketika kita mengikuti Yesus adalah bahwa kita akan memperoleh hidup yang kekal. Kita akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, saudaraku, ketika kita mengikut Yesus, bahwa dalam hidup ini akan kita peroleh adalah kita akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, bukankah hari-hari ini ada banyak orang bilang agama ini yang benar, agama ini yang salah. Nah, agama ini yang bisa bawa kita ke surga. Sehingga orang pada hari ini mati-matian untuk melakukan memberi yang terbaik buat agamanya, membela agamanya dengan satu keyakinan bahwa mereka akan memperoleh hidup yang kekal. Tapi saya mau bilang buat kita hari ini, hidup yang kekal hanya Yesus yang dapat memberinya buat kita. Bahkan Yesus berkata, "Akulah satu-satunya jalan
dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Apa artinya hidup di dunia ini? Kehidupan kita hanya sementara, tapi hidup yang kekal itu adalah kehidupan yang selama-lamanya, di mana tidak akan ada duka cita lagi, ada tangisan lagi, ada air mata lagi. Berbahagialah kita ketika kita menjadi pribadi-pribadi yang mengikut Yesus hari ini, yang setia kepada Yesus hari ini, karena kita akan memperoleh hidup yang kekal. Itu menjadi kebenaran kita hari ini. Saya mengajak kita, mari kita tetap setia mengikut Yesus, tetap berfokus kepada Tuhan. Hari demi hari kita jalani dengan mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan dalam segala sesuatu, sehingga keberhasilan itu akan menjadi bagian dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Hamba bersyukur kepadamu. Kami bersyukur kalau hari ini kami masih ada. Kalau pagi ini kami masih ada, semua karena anugerah Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus, sebelum lebih jauh kami memulai hari ini, kami mohon tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan. Biarlah apa yang akan kami lakukan hari-hari ini itu menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Yesus. Bersyukur untuk nafas hidup. Kalau hari ini kami masih diberi kesempatan untuk bernafas, kami diberi kesempatan untuk bisa melihat orang-orang yang kami kasihi, suami kami, anak-anak kami, istri kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Biarlah hari ini kami boleh ada sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Apa yang kami lakukan hari ini berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami mulai hari ini dengan sukacita dan damai yang hanya yang datang daripada Tuhan saja. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Kami berdoa haleluya, haleluya. Amin.